Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di dalam waktu yang berbeda, dan itu semua kita yakin bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kita sekalian, dan insya Allah dengan rahmat itu kita tetap bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga apa yang kita syukuri ini menjadi itibah pelajaran bagi kita bahwa tidak ada hal yang paling menyenangkan, tidak ada hal yang kita miliki melainkan rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur ini banyak hal, mungkin karena kita sehat, mungkin karena kita diberi akal yang sehat, jasmani yang sehat, bisa kita berpikir jernih, bisa kita menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan sukaria, walaupun kadang kita tergelincir dalam dosa, tapi kita sering pula kembali kepada Allah, karena memang jalan yang terbaik itu yang kemudian mengantarkan kita kepada keikhlasan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pula kita sering berdoa kepada Allah atas apa yang kita jalani ini, apa yang kita miliki ini, karena memang teman-teman di dalam hidup ini kadang-kala perbuatan yang kita anggap itu melanggar norma agama, melanggar fitrah kita, kadang kita melanggarnya, atau kita berbuat tidak sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Kadang-kadang memang kita tidak punya kuasa atas itu semua, tetapi agama kita mengajarkan agar kita selalu ikhtiar dari apa yang kita lakukan, berpikir jernih, memahami, dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan kita di jalur kebaikan, dan kita pula tidak punya kekuatan untuk menjauhi ataupun menghindari keburukan-keburukan yang kadang datang silih berganti kepada kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa sebagai perantara komunikasi kita dengannya. Teman-temanku yang saya cintai, dimanapun berada, semoga apa yang kita jalani dalam hidup ini diberkahi oleh Allah. Berkah itu adalah Allah selalu menetapkan kita dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam situasi yang berupa petunjuk, sehingga kita masih berada di dalamnya. Teman-temanku yang saya cintai, memang kadangkala dari hidup ini, lagi-lagi saya sering sampaikan bahwa kita tidak punya kuasa. Kenapa kita tidak punya kuasa? Karena memang itulah kuasa Allah. Kadangkala kita niat untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, kadang Allah menutupi jalan itu supaya kita tidak berbuat maksiat. Tapi kadang pula kita mau, kadangkala kita inginkan, dan itulah Allah jadikan sebagai pelajaran bagi kita sekalian. Semoga pelajaran itibah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini menjadi insaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita sekalian, karena memang kita tidak punya kuasa
Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada sebuah kalimat yang paling indah dalam Al-Quran. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya upaya, melainkan kekuatan upaya itu hanya milik Allah. La tatadarra'un illa biidznillah. Tidaklah bergeser, tidaklah terjadi segala sesuatu di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Mari jadikan ikhtiar sebagai langkah terbaik untuk terus memperbaiki diri. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman-temanku yang saya cintai, bagaimana dari sekarang bagaimana kita bisa terus menyadarkan pemikiran kita, pendengaran, penglihatan, kolbu kita, agar kita sandarkan hanya kepada Allah. Kita nisbatkan hanya kepada Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita selalu berada padanya. Kenapa? Ketika kita selalu berada kepadanya, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Dan puncak ibadah adalah perintah sholat yang sebagaimana kita laksanakan 5 kali sehari. Kita kembali bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jadikan pendengaran kita, penglihatan kita, dan kolbu kita, dan apa yang kita ungkapkan, semoga itu diridai Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan-kebaikan lahir darinya. Pendengaran yang baik-baik, kemudian apa yang kita lihat juga karena baik-baik, kita bicara dengan kalam yang terbaik, dan hati yang selalu kita jadikan petunjuk, dan insya Allah keluar dari ini semua, keluar kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu berjerumus kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, mari secara pribadi tentunya kita saling mengajak, kita saling memberi support. Saya secara pribadi punya banyak dosa di hadapan Allah. Begitupun teman-teman juga hal yang sama. Maka setidaknya kita sekalian saling memperbaiki, bukan saling menghujat. Saling menasihati, bukan saling menghina. Itu yang kemudian kita inginkan bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu dosa-dosa yang berhubungan kita dengan Allah, dan kita minta ampun kepada Allah. Dan kalaupun dosa-dosa itu berkaitan dengan manusia lainnya atau kepada sesama manusia, maka kita selesaikan dengan cara sesama manusia. Kita minta maaf, kita saling menyapa dan sebagainya, saling berbuat baik, agar semua itu menjadi hal yang terindah dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang teman-teman yang saya cintai, dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah sering menyebutkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Ayat ini sangat menarik kalau kita ingin menjelaskan atau kita ingin kaji. Kenapa? Karena ketika Allah menyebutkan kalimat wa ma khalaqtu, tidaklah kuciptakan, ada kalimat wa ma khalaqtu, tidaklah kuciptakan. Beda dengan salah satu contohnya begini. Bedanya dengan ketika saya menyebutkan bahwa Amran berada di dalam kelas, atau dengan kalimat yang sederhana adalah tidaklah di dalam kelas itu melainkan hanyalah Amran. Itu tentu berbeda. Oleh karena itu tujuan daripada penciptaan kita tidak lain, tidak bukan, hanya melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita nisbatkan segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu hubungan kita sesama manusia,
ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang kita bermuamalah sesama manusia banyak sekali. Kita lebih cenderung mendapatkan keuntungan dunia tanpa harus nilai ibadah di dalamnya. Yang dimaksud dengan nilai ibadah ialah sesuatu yang kita lakukan atau kita bermuamalah dengan sesama manusia itu harus ada kaitannya atau ada kesinambungan dengan Allah atau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang berupa perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, berupa kecurangan yang kita sengaja lakukan ataupun yang lain-lain tidak akan terjadi. Kenapa? Karena niat kita kan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak hal dalam kehidupan kita, teman-teman. Kadangkala kita bersedekah, nama kita ingin disebutkan di keramaian umum, atau nama kita ingin diumumkan dengan toa dan lain sebagainya, tetapi kita niatkan, kalaupun itu diumumkan secara umum, niat karena siar agama supaya bisa dicontohi oleh teman-teman yang lain ataupun orang lain. Itu yang kita inginkan, sehingga apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, memang kalau kita bicara soal nilai kita atau segala sesuatu kita sandarkan hanya kepada Allah, memang menarik. Kenapa? Kita lagi-lagi saya ingin sebutkan bahwa ia harus bermuara kepada satu titik, kepada satu tempat, apapun sumbernya, apapun sumber air yang mengalir dari gunung, apakah itu dari batu, dari gunung, dari daun, dari apa saja, bahkan dari hujan, sumbernya cuma satu dan bertempat muaranya cuma satu. Dia harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah. Maksudnya adalah kita jadikan segala sesuatu itu harus kita yakini bahwa ia datang dari Allah. Bahkan diri ini akan bernilai, segala sesuatu kita yakini bahwa itu datang dari Allah. Dan segala sesuatu yang ada di permukaan alam semesta ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau memang apa yang kita miliki datang dari Allah, setidaknya apa yang kita lakukan ini juga harus karena Allah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalimat ini sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Teman-temanku yang saya cintai. Yang kedua adalah niat itu, ibadah itu kita sandarkan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sandaran vertikal kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan hanya melalui sholat, karena dia adalah puncak dari segala ibadah. Hari-hari yang mungkin kita lakukan niat karena Allah, ibadah-ibadah sosial lainnya, kita bersedekah, kita berbuat baik kepada sesama, ataupun dengan apa saja yang kita niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ibadah yang paling spektakuler, ada ibadah yang paling besar, ada ibadah yang paling utama, yakni sholat 5 waktu. Kenapa? Karena disitulah inti, bukan hanya niat, tapi seluruh gerakan postur tubuh ini tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan sholat adalah ibadah atau puncak ibadah dari seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka sholat adalah hal yang paling indah, yang paling menarik. Maka kita perbaiki ibadah kita, berarti kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mulai dari kita membersihkan diri kita, mandi dan sebagainya, kemudian istinja dan sebagainya, bersuci, wudhu, kemudian kita memilih pakaian-pakaian yang terbaik untuk beribadah kepada Allah, kemudian perbaiki niat kita. Kita lalui rangkaian-rangkaian ibadah dari rukun-rukun 13 yang kita jadikan sholat itu. Mulai dari kita perbaiki niat kita, berdiri betul kita, takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kelima adalah ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 tahiyat awal, 10 tahiyat akhir, 11 sholat nabi, 12 salam, 13 tertib. Ini adalah sebuah rangkaian ibadah atau disebut dengan rukun ibadah yang di dalamnya kita sebutkan mulai dari niat sampai pada akhir salam kita, sampai pada tertib kita jadikan sebagai hubungan atau komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan komunikasi itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itulah yang kita inginkan bersama. Teman-teman yang saya cintai, dari hubungan kita, hablum minan nas kita, hablum minallah kita, itu semua harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbaiki niat kita. Kolbu ini perlu diperbaiki, perlu disirami dengan siraman-siraman rohani yang datang dari Allah berupa membaca Al-Quran, memperbaiki niat kita, ibadah kita, sedekah kita, penyakit-penyakit kolbu kita perbaiki agar dia selalu berada pada tataran petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Teman-temanku yang saya cintai, semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran untuk pribadi kita. Semoga ini juga semua melahirkan kebaikan di dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.